Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailus Ada dari kelas Sastra Indonesia 5A, nomor NIM 030204-233. Di sini saya akan menerangkan tentang Nebula Awards. Yang pertama yakni tentang nebula. Penghargaan nebula diadakan setiap tahun dan diberikan pada karya-karya fiksi ilmiah atau fantasi terbaik yang diterbitkan di Amerika Serikat. Penghargaan ini diorganisir dan dianugerahi oleh Science Fiction and Fantasy Writers of America atau disebut SFWA saja. Jadi Nebula Awards ini diadakan oleh SFWA ini. SFWA sendiri didirikan oleh Taman Kenaik pada tahun 1965. SFWA ini juga berpartisipasi dalam berbagai pameran dagang dan acara industri penerbitan di Amerika Serikat dan di luar negeri. Dan dalam organisasi ini mengadakan konversi nebula di mana penjamuan serta penghargaan nebula diumumkan. Pada tahun 1965, atas saran dari sekretaris sekaligus juga bendahara SFWA yang bernama Lloyd Beagle Jr. menyarankan agar mengadakan penerbitan antologi tahunan dari cerita-cerita terbaik saat itu. Jadi atas saran dari Lloyd Beagle ini akhirnya muncullah sebuah Nebula Awards. Dan pada akhirnya sejak tahun 1966 Nebula Awards mulai mengadakan pemungutan suara. Saat itu juga Nebula Awards telah diberikan setiap tahun kepada novela, novelet, dan cerpen yang luar biasa. Pastinya juga memenuhi kriteria atau syarat pada saat itu. Karena setiap tahun pasti kriteria dan syarat-syaratnya berbeda. Selanjutnya yakni Nebula Awards ini diberikan bagi karya-karya yang berisi kata yang lebih sedikit dalam kategori cerita pendek, novelet, dan novela. Penghargaan Nebula untuk novel terbaik dianugerahi setiap tahun. Novel yang melingkupi bentuk-bentuk dari cerita pendek yang sebelumnya diterbitkan dianggap layak saat novela-novela yang diterbitkan oleh dirinya sendiri jika pengarangnya meminta karyanya dianggap sebagai novel. Penghargaan tersebut telah dianggap sebagai satu penghargaan fiksi ilmiah Amerika paling berpengaruh dan penghargaan dalam karya fiksi ilmiah dan fantasi yang setara dengan Emmy Award. Jadi Nebula Award ini hampir sama dengan Emmy Awards, setara dengan Emmy Awards. Banyak orang-orang yang menganggap seperti itu. Dan di sini ada Nebula Awards berperan penting dalam kemajuan industri penerbitan. Mengapa begitu? Karena banyak orang-orang yang beranggapan seperti itu. Di sini contohnya penghargaan Nebula juga dianggap sebagai satu penghargaan utama dalam fiksi ilmiah oleh Laura Miller dari Salon menyebutnya sebagai penghargaan fiksi ilmiah paling bergengsi, dan Justin Larballister dalam The Battle of Jelislamin dalam fiksi ilmiah pada tahun 2002 menyebutnya dan penghargaan Hugo sebagai penghargaan fiksi ilmiah paling terkenal dan paling bergengsi. Jadi Laura Miller dan Justin Larballister ini menyebut Nebula Awards adalah penghargaan fiksi ilmiah yang paling bergengsi. Sama juga dengan Hugo. Selanjutnya yakni beberapa orang dalam industri penerbitan mengatakan bahwa memenangkan atau dinominasikan untuk penghargaan Nebula berdampak pada karir penulis penjualan karya tersebut. Speedy Robinson menganggap pada tahun 1992, seperti dikutip dalam Budaya Fiksi Ilmiah tahun 2000, mengatakan bahwa penerbit memperhatikan dengan cermat siapa yang memenangkan penghargaan Nebula. Jadi para penerbit ini sangat memperhatikan dan cermat bagi karya-karya yang memenangkan maupun hanya masuk dari nominasi. Selanjutnya yakni agen sastra Richard Curtis mengatakan dalam bukunya tahun 1996 menguasai bisnis penulisan bahwa memiliki istilah penghargaan Nebula di sampulnya bahkan sebagai nominasi saja merupakan bujukan yang kuat untuk para pencinta fiksi ilmiah untuk membeli sebuah novel tersebut. Dan Gahan Wilson juga berpendapat
dalam penghargaan Fantasi Dunia pertama 1977 mengklaim bahwa sebuah buku yang telah memenangkan penghargaan Nebula di sampulnya secara nyata meningkatkan penjualan novel itu. Selanjutnya yakni kategori penghargaan Nebula Award. Dalam Nebula Awards ini ada 8 kategori. Yang pertama yakni ada kategori novel terbaik, kategori best novela, kategori best novela, dan kategori cerita pendek terbaik. Selanjutnya yakni kategori best screenplay. Ini diadakan awal mula pada 1973 dan dimulai penghargaannya 1974. Best game rating ini 2018 dimulai 2018. Selanjutnya ada Norton Nebula pada 2006 sampai sekarang dan Nebula Ray Bradbury pada tahun 2010 sampai sekarang. Jadi yang awal mulanya hanya 4 kategori, yaitu novel, novela, dan cerpen terbaik, ditambah jadi 4 lagi yang best screenplay, best game rating, Andre Norton Nebula, dan Nebula Ray Bradbury, gitu. Selanjutnya yakni ada persyaratan Nebula Awards. Yang pertama yakni sebuah novel haruslah diterbitkan dalam bahasa Inggris di Amerika Serikat. Karya-karya dengan genre fiksi ilmiah, fantasi, dan fiksi yang diterbitkan dalam bahasa Inggris di belahan dunia lainnya juga layak diberikan bagi yang dirilis di sebuah situs web atau dalam sebuah edisi elektronik. Jadi, jika dari belahan dunia lainnya bisa mengikuti Nebula Awards dengan syarat harus dirilis di sebuah situs web atau dalam sebuah edisi elektronik. Tentunya di belahan Amerika Serikat gitu. Jadi harus tersedia di Amerika Serikat. Yang kedua yakni Nebula Awards akan diadakan dalam kategori berikut, yakni cerpen kurang dari 7.500 kata, novel setidaknya 7.500 kata tetapi kurang dari 17.500 kata, novela minimal 17.500 kata tetapi kurang dari 40.000 kata, novel dari 40.000 kata atau lebih. Andre Norton Nebula Awards penulisan game dan penghargaan Nebula Ray Bradbury karya dalam kategori ini tidak memiliki persyaratan jumlah kata. Jadi cerpen, novel, dan novel itu ada batas katanya, dan untuk Andre Norton Awards penulisan game terbaik dan penghargaan Nebula Ray Bradbury itu tidak memiliki batas kata. Selanjutnya yakni yang ketiga, karya yang pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris di internet atau dalam bentuk akun yang tersedia secara luas bagi pembaca AS selama tahun kalender akan diberlakukan seolah-olah diterbitkan di Amerika. Jadinya yang tadi saya bahas, karya tersebut harus tersedia dalam bentuk bahasa Inggris dan diterbitkan di Amerika Serikat dan pada waktu pemilihan, karena dalam Nebula Awards ada waktunya sendiri. Yang keempat yakni jumlah kata untuk karya terjemahan harus didasarkan pada jumlah kata bahasa Inggris. Yang kelima, karya memenuhi syarat terlepas dari apakah penulisnya adalah anggota SLBA atau tidak. Karya yang memenuhi syarat terlepas dari apakah karya tersebut telah diterbitkan sebenarnya di luar Amerika Serikat atau belum. Selanjutnya yakni aturan juri Nebula Awards. Di sini tidak sembarangan karena Nebula Awards ini harus benar-benar dipilih. Karena yang pertama yakni presiden memilih 3 orang komiteturan SLBA untuk memutuskan pertanyaan untuk penentuan Nebula Awards sesuai aturan dan tidak ikut dalam pemungutan suara. Jadi 3 orang ini tidak ikut dalam pemungutan suara karena yang membuat pertanyaan. Yang kedua, Presiden SLBA harus melakukan tugas seperti mengawasi, mengatur jalannya Nebula Awards dan bertanggung jawab. Jika ada karya yang diterbitkan oleh staf kontraktor atau sukarelawan SLBA manapun yang memiliki akses administratif ke surat suara, nominasi Nebula atau Awards atau surat suara
terakhir selama tahun penghargaan tidak memenuhi syarat untuk dinominasikan. Jadi jika ada staf, kontraktor, atau sukarelawan dari SLWA, karya tersebut tidak akan dinominasikan dan tidak akan diterima karena tidak memenuhi syarat. Selanjutnya yakni ada Dewan Direksi SFWA membuat kategori penghargaan tambahan untuk dipilih oleh anggota penuh, rekanan, dan senior yang reputasi baik untuk semua penghargaan yang diberikan SFWA dianggap sebagai Nebula Awards. Selanjutnya yakni ada proses seleksi. Proses seleksi ini yang pertama ada Nebula Awards dimulai pada bulan 1 Januari sampai 31 Desember, kemudian memberikan suara pada pemungutan suara tersebut sepanjang bulan Maret, dan hasil akhir dipersembahkan di acara penghargaan Nebula pada bulan Mei. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, Nebula Awards ini memiliki waktu tersendiri. Dimulai 1 Januari ini sampai 31 Desember, 1 tahun itu dibuat untuk pemungutan suara atau mencari nama-nama nominasi karya-karyanya, lalu pada bulan Maret itu sudah ada pemungutan suara terakhir dan nama-nama nominasi dan pemenangnya, dan hasil akhir dipersembahkan pada bulan Mei. Selanjutnya yakni para nominat dan pemenang penghargaan Nebula dipilih oleh para anggota SFWA sendiri, meskipun para pengarang dari nominannya tak menjadi anggota. Selanjutnya yakni nama karya yang meraih nominasi terbanyak kemudian maju ke pemungutan suara terakhir dengan nomina-nomina dan tambahan yang memungkinkan dalam kasus berpasangan. Nominasi tambahan dimungkinkan dalam kasus seri, penulis tidak diizinkan untuk menominasikan karya mereka sendiri meskipun mereka dapat menolak nominasi. Jadi para nominasi tidak bisa menominasikan karyanya sendiri, begitu. Ikatan dalam pemungutan suara terakhir diputuskan jika mungkin dengan jumlah nominasi karya yang diterima. Selanjutnya ini karya-karya ditambahkan pada daftar preliminar untuk sebuah tahun jika mereka memiliki 10 nominasi atau lebih, yang kemudian dipilih untuk dimajukan ke pemungutan suara terakhir, di mana panel yang dihimpun SLW juga diizinkan untuk menambahkan sebuah karya tambahan. Selanjutnya yakni statistik penghargaan. Jadi pada 52 tahun nominasi ada 177 pengarang memiliki karya yang dinominasikan dan 39 diantaranya adalah pemenang, termasuk pengarang bersama dan pasangan. Yang pertama yakni Ursula K. Le Guin meraih penghargaan Nebula terbanyak untuk novel terbaik dengan 4 kemenangan dari 6 nominasi. Jadi satu orang bisa memenangkan beberapa nominasi. Kedua yakni Joy Haldeman telah meraih 3 penghargaan dari 4 nominasi, sementara 9 pengarang lainnya menang 2 kali. Jack McDavid memiliki nominasi terbanyak dengan jumlah 12 dengan 1 kemenangan. Selanjutnya yakni sementara Paul Anderson, Philip K. Dick, dan N.K. Jemisin sama-sama meraih 5 nominasi tanpa memenangkan sebuah penghargaan. Ini saya tidak akan mencantumkan pemenang Nebula dari awal sampai akhir karena banyak sekali, karena kan dalam satu Nebula Awards ada 8 kategori pemenang dan itu tidak bisa dilakukan sama semuanya. Ini saya cantumkan pemenang pertama kali pada tahun 1965. Yang pertama yakni novel terbaik novel Dune dari Frank Herbert. Yang kedua ada novela terbaik The Salvatore Brian W. Aldiss, dan novela terbaik dengan judul The Doors of His Past and the Lamps of His Mouth karya Roger Zelazny. Yang keempat ada cerpen terbaik Rapen Harlequin Side the TikTok Man oleh Harlan Ellison. Pemenang pertama hanya ada 4 kategori karena Nebula Awards pada mulanya hanya ada 4 kategori, yaitu novel terbaik, novela terbaik, novela terbaik, cerpen terbaik. Selanjutnya ini ada gambar-gambar novel Dune oleh Frank Herbert, dan ini 3 lainnya. Selanjutnya saya mencantumkan pemenang Nebula yang terakhir, pemenang Nebula pada 2021, karena kan
pemenang pada tahun 2022 belum dirilis karena masih Mei besok, Mei 2023, begitu. Di sini pemenang pada tahun 2001 yang pertama adalah novel terbaik yang berjudul A Master of the Jinn oleh P. The Jelly Clark. Yang kedua adalah novela terbaik And What Can We Offer You Tonight, Primi Muhammad. Yang ketiga adalah novela terbaik oleh Tu Arena, karya Oginechov Donald Ekpegi. Yang keempat ada cerpen terbaik Where All Can Hearts Do Gather oleh Sarah Pansiker. Yang kelima yakni Best Game Writing, tulisan game terbaik yang berjudul tentang Tristis World Lesbian oleh April Kid Walsh, Dominique Dikey, Jonaya Kemper, Alexis Sarah, Rainaji, dan Whitney Delaglio. Selanjutnya yakni ada Andre Narton Nebula yang berjudul Snake Falls to Earth oleh Darcy Littlebaker dan Nebula Ray Bradbury. WandaVision Season 1 written oleh Peter Comran, Mackenzie Dorr, Laura Dani, Boba Espargani, Megan McDonnell, Jack Schaefer, Cameron Squeeze, Gaten Anders, and Chuck Haben. Yang terakhir, Best Screenplay tidak ada. Ini adalah gambar-gambar pemenang dari Nebula Awards 2021. Selanjutnya yakni Nebula Award Showcase. Nebula Award Showcase ini adalah sebuah buku yang diterbitkan hasil dari Nebula Awards dari tahun ke tahun. Maksudnya di sini serangkaian antologi fiksi ilmiah dan fantasi tahunan yang mengumpulkan cerita yang telah memenangkan atau dinominasikan untuk penghargaan Nebula yang diberikan oleh penulis fiksi ilmiah dan fantasi Amerika atau SFWA. Jadi buku ini berisikan tentang volume bervariasi, tetapi biasanya menyertakan pengantar editor dan cerita yang memenangkan penghargaan Nebula untuk novel terbaik, cerpen terbaik untuk tahun yang diliput dan pilihan cerita yang dinominasikan tetapi tidak menang. Juga disediakan kutipan dari buku-buku yang memenangkan penghargaan Nebula untuk novel terbaik dan penghargaan Andre Norton, pemenang puisi Aisling Award, War Stars Award, dan berisi tentang penghargaan untuk penulisan terkemuka yang baru saja meninggal. Jadi buku ini memang dibuat untuk sebuah kenang-kenangan, ya kasarnya itu buat kenang-kenangan gitu loh. Setiap tahunnya pasti ada dan isi dari buku tersebut bermacam-macam, terserah oleh editornya bagaimana. Ini saya mengambil untuk beberapa tahun karena pada setiap tahun pasti ada. Yang dari sebelah kiri pojok ini ada Nebula Award Stories 1965, ini yang pertama. Jadi dari awal mula juga sudah ada sampai Nebula Awards ke-55 ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.